Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan berbagi sedikit informasi tentang COVID-19 yang kembali meningkat di Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa saat ini Indonesia sedang melawan COVID-19. Dengan banyaknya kasus di Indonesia yang terus meningkat, maka langkah pencegahan dan siap siaga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud virus corona itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Lah, penyakit karena infeksi virus ini kemudian disebut sebagai COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini juga bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, serta ibu menyusui. Kemudian, gejala apa saja sih yang dapat diwaspadai sebagai virus COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus COVID-19 menyebar melalui tetesan cairan dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan napas. Jadi, seseorang dapat terinfeksi dengan menghirup virus jika berada dalam jarak 1 meter dari penderita COVID-19, atau dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Perlu diketahui, infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Di Indonesia sendiri, menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 30 Juli 2021 kemarin adalah 3,33 juta orang dengan jumlah kematian 90.552 orang. Seperti yang sudah diketahui, virus corona dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri, saat ini diberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan laju penularan COVID-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 agar tidak over capacity. Jadi, kira-kira hal apa saja ya yang membuat virus COVID-19 kembali meningkat? Menurut Kementerian Kesehatan, lonjakan kasus COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni interaksi sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, adanya pelanggaran yang seharusnya ditaati oleh masyarakat, dan adanya varian baru yang semakin berkembang dan semakin bervariasi. Beberapa varian baru virus COVID-19 tersebut adalah D117 asal Inggris yang biasa disebut dengan varian Alpha. Kemudian D1351 asal Afrika Selatan yang biasa disebut dengan varian Beta, dan varian mutasi ganda dari India D1617 yang biasa disebut dengan varian Delta. Dari sekian banyak varian baru hasil mutasi, varian Delta dianggap sebagai salah satu varian yang paling mudah menular. Saat ini, varian Delta dikabarkan telah menyebar di sekitar 62 negara di dunia, termasuk Indonesia. Varian Delta ini pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober tahun 2020. Adapun gejala dari infeksi virus corona varian Delta diawali dengan gejala mirip dengan flu berat, seperti sakit tenggorokan, pilek, demam, sakit kepala, nafsu makan menurun, muntah, mual, nyeri sendi, sampai gangguan pendengaran. Penggumpalan. Untuk mencegah penularan lebih meluas, maka hendaknya masyarakat tetap mematuhi 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selain itu,
Hendaknya masyarakat mengikuti langkah pencegahan dengan mengikuti 2 suntikan vaksinasi. Sekian dulu ya video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay safe teman-teman!